PC kepala diklat yang kami bawa ke kelas TKJ nih, terus kami analisa kebutuhannya apa aja. Nah, nanti kami putuskan untuk satu, migrasi dari Intel i5 6600 ke AMD Ryzen untuk performa jangka panjang yang lebih stabil. Jadi kita putuskan untuk pindah platform ke AMD Ryzen 3 2200G. Nah, meskipun performanya sih sebenarnya nggak beda jauh sama Intel Core i5 6600, namun AMD platform AMD ini mendukung kompatibilitas hardware yang lebih panjang. Jadi Ryzen 3 2200G ini menggunakan soket AM4 yang mendukung hingga AMD Ryzen 5000 series. Jadi hingga prosesor yang lebih baru pun masih di support. Kemudian mengganti motherboard lama dengan motherboard baru yang mendukung soket baru AMD Ryzen dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau udah upgrade prosesornya nih, otomatis upgrade juga di motherboardnya. Nah, ini kalau motherboard lama Pak Alam menggunakan brand UDM, jadi brand pabrikan yang tempel merek dengan chip LG chip dengan soket LGA 1151 dan chip H110 untuk Intel Gen 6 sama Gen 7. Kami pindah ke ASRock yang mereknya emang udah gede nih, ASRock A320M pakai chipset A30 dan form factor MATX yang sudah mendukung SSD NVMe. Nah, dan menambahkan satu keping RAM 8 GB dan total ditambah RAM yang lama menjadi 16 GB untuk performa multitasking. Jadi kita memilih RAM yang sama, yang identik agar bisa berjalan di konfigurasi dual channel yang menyebabkan menawarkan bandwidth yang jauh berlipat ganda daripada konfigurasi single channel. Kemudian pembersihan total, penggantian cooler, penambahan kipas, dan penggunaan casing baru dengan sirkulasi udara modern. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, kondisi PC lama Pak Alam tuh tidak dilengkapi dengan kipas casing. Jadi, airflow atau perputaran udara di dalam perangkat nih terganggu, terhambat. Meskipun di dalam ruangan AC, namun penyebaran panas dari prosesor ini tidak bisa dilepaskan secara optimal. Meskipun luarnya dingin, tapi dalamnya tetap panas. Nah, untuk itu kami yang pertama nih menggunakan casing dari Segotep Brave W1 dengan model dual chamber. Jadi nanti tuh posisi power supply berada di belakang untuk manajemen kabel yang lebih rapi. Habis itu ada konfigurasi 7 kipas, 4 intake, dan 3 exhaust. Jadi ada 4 kipas yang menarik udara dari luar ke dalam, kemudian dibuang lagi keluar oleh 3 kipas yang lain. Kemudian kami juga menggunakan cooler dari PC Cooler RT400 yang sebenarnya yang mampu menjinakkan prosesor hingga TDP 500 watt. Jadi untuk prosesor dengan kelas rada berat pun masih mampu. Nah, tahapan rakit dan upgrade. Yang pertama yaitu bongkar dan bersihkan casing. Jadi kami awalnya membuka komponen lama dan membersihkan seluruh debu pada casing. Jadi PC lampu alam kami buka, kami bongkar, kami cek tuh di dalamnya ada apa aja, debunya setebal apa, habis itu suaranya seberisik apa, manajemen kabelnya kayak gimana itu, kami breakdown semua, habis itu rakit komponen baru. Kami memasang motherboard, RAM, SSD, NVMe, serta memperbarui pasta prosesor. Dalam pastanya diganti. Kemudian manajemen kabel dari power supply yang ke motherboard, ke hard disk, dan lain-lain itu kami tata sedemikian rupa agar mengoptimalkan airflow atau sirkulasi udara dalam casing. Kemudian kami juga menginstal Windows 11 Pro sebagai sistem operasi yang baru, yang sebelumnya sistem operasi lama itu Windows 10 yang berada di SSD SATA.
kami putuskan untuk pindah ke SSD NVMe karena motherboard yang kami pakai sudah mendukung SSD NVMe dan menguji kestabilan sistem. Nah, ini mungkin proses before afternya. Ya, jadi lihat kabelnya sangat berantakan sebelumnya, dan setelah kami breakdown, kami pindah semuanya ke komponen baru, bisa jadi serapi ini. Nah, kemudian ini ada dokumentasi perakitan kami dari awal sampai akhir, bisa ditonton kalau Ibu masuk. Pertama nih masang prosesornya dulu. Untuk keping RAM 8 GB, 16 GB dual channel. Ini SSD NVMe Gen 4 dari tim Group. Ini yang jadi tempat booting Windows 11 Pro-nya. Kita taruh di sini. Terima pasta. Instalasi cooler dari PC cooler RT400. Digital. Jadi di tower cooler ini ada indikator suhunya, bisa dipantau secara real time untuk memudahkan monitoring komponennya. Ini, kita pasang di casing yang baru. Ada Pak suaranya. Close dulu. Di speaker di atas. Lanjut ya Pak. Suaranya. Aku kesini sih. Ini sebelum kami pasang semuanya nih, kita tes dulu. Nanti casing full press W1. Jadi kabelnya masih belum rapi, bisa dilihat masih semrawut, keluar semua. Ini belum masuk. Nah, udah mau tampil di BIOS Astro mempunyai. Nah, tapi disknya masih belum ada OS-nya. Sampai nah, ini
Ini jadi perbandingan kecepatan booting dari PC lama sama PC baru. Real time. Untuk mengerjakan workshop dengan kami. Jadi kabel masih berantakan banget nih. Jadi, kipas yang baru nyala baru 2, saya yang lain belum disambungin. Ini proses instalasi Windows 11 Pro yang menjadi OS utama malam. Nah ini mungkin video dokumentasi prakteknya dari beforenya kayak gini, afternya. Loh, kok naik ya? Oh iya, apa? Jadi nih hasil praktek dan perubahan komponen. Jadi prosesor yang lama tuh menggunakan Intel Core i5 6600, platform lama, menggunakan soket LGA 1151 yang cuma support di Intel Gen 6 sama Gen 7, mentok di prosesor Intel keluaran tahun 2016 yang disupport. Nah, sedangkan AMD Ryzen 3 2200G ini menggunakan soket AM4 yang support hingga AMD Ryzen 5000 series hingga prosesor keluaran 2020, jadi mendukung prosesor yang lebih baru. Kemudian RAM yang awalnya ini menggunakan RAM 8 konfigurasi 8GB DDR4 single channel, satu keping. Kami putuskan untuk tambah RAM dengan 8GB yang identik dengan kapasitas dan performa yang identik menjadi 16GB DDR4 dual channel dengan bandwidth yang tinggi. Kemudian penyimpanan sistem yang sebelumnya nih berada di SSD NVMe, SSD SATA, kami putuskan untuk pindah ke SSD NVMe dari merek Tim Group yang emang mereknya tuh udah tinggi, udah kelas 2. Dan penyimpanan sistemnya ini operasi sistemnya awalnya menggunakan Windows 10, kita ganti menjadi Windows 11 Pro. Kemudian sistem pendinginnya nih yang dulunya masih memakai stok cooler bawaan dari Intel,
kami putuskan untuk pindah ke PC cooler RT400 plus kipas yang baru. Jadi ada 7 kipas yang kami pakai di rakitan kali ini. Kok naik turun? Simpulan. Sebagai penutup, kesimpulan dari praktek peremajaan komputer ini adalah yang pertama, performanya sangat gesit. Kombinasi platform AMD Ryzen dan SSD NVMe sukses membuat sistem operasi berjalan sangat cepat dan bebas lag. Yang kedua, penyimpanannya tepat. Penerapan hybrid storage, manajemen kecepatan sistem operasi sekaligus keamanan data administrasi berkapasitas besar tetap terjaga. Yang ketiga, efisiensi anggaran. Kami berhasil memberikan solusi performa tinggi dengan biaya jauh lebih hemat dibanding membeli unit PC baru. Dibandingkan membeli unit PC baru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga berhasil. Semoga hasil praktik ini terusus bagi Bapak Kepala Diklat, terutama untuk produktivitas di Rumah Gemilang Indonesia ini bermanfaat. Terima kasih. Ini ada satu video lagi dari ini juga kolaborasi sama dari kelas foto video Pak untuk membuat satu video ini. Kita lihat dulu. Lanjut. Taruh depan. Iya. Geser. Pegangin aja. Ini sana sini. Monitor. Jangan ngehalingin. Musnya juga sambung. Wah, yang semua. Yang atas, pakai yang atas. Ini Pak. Nah, satu lagi pegangnya. Udah. Sorry. Nyalain. Ya. Belum nyala lagi. Udah. Jadi dalam merakit mesin ini kami menemukan beberapa kendala Pak. Yang pertama tuh untuk kepastian dana. Jadi dari awal workshop nih ya, kami belum mendapatkan kepastian dana. Jadi dana nih baru pasti waktu tanggal 14. Jadi H-7 sebelum sidang workshop tuh baru dapat kepastian dana.
Kemudian dari ini juga apa namanya, request dari Bapak Kepala Diklat juga yang untuk memindah gimana caranya datanya aman, data yang hampir 3 tera tuh aman. Sebelumnya sih yang kami inginkan tuh kami ingin pindah platform ke SSD SATA yang dengan kapasitas yang besar, yang 2 tera tuh. Tapi harganya melebihi budget yang disediakan. SSD SATA doang tuh melebihi budget yang tersedia. Gitu. Terus kemudian kami putuskan untuk yang awalnya penempatan harddisknya tuh seperti yang dilihat di video awal tadi sangat berantakan, kemudian waktu PC kepala diklat kami pindah ke sini tuh terdengar suara gesekan antar komponen. Ternyata harddisk yang 2 tera nih, harddisk yang buat data-data LG ini nggak terpasang sempurna. Jadi kami putuskan untuk kami tata ulang. Kami taruh di belakang. Ini ada 2 harddisk. Ini SSD 500 GB yang jadi new volume D di PC defaultnya. Nah ini yang harddisk yang 2 tera yang menggantung menyebabkan suara gesekan di PC yang lama. Ini kami taruh di bagian belakang. Berhubung casingnya dual chamber kan, jadi posisi storage sama PSU-nya tidak terekspos. Jadi api. Nah, kendalanya juga ada di pemasangan kabel fan yang emang rada banyak sih, Pak. Jadi ada 20 kabel yang harus kami tancapkan di satu kotak kecil, satu controller buat kipasnya. Jadi ini kan kipasnya ini bisa diatur lampunya sesuka hati, kemudian kecerahannya juga bisa dinaikin, diturunin, diredupin, dinaikin, diredupin kan, dinaikin. Habis itu kecepatan kipasnya juga bisa diturunin, kecepatan kipasnya bisa dinaikin juga. Jadi opsional bisa juga di mode auto. Jadi ntar tuh si kipas ini akan berputar sesuai dengan kebutuhan PC-nya. Jadi ketika PC-nya panas nih, si kipas akan berputar lebih cepat daripada ketika PC-nya dingin. Tuh, untuk efisiensi listrik juga. Kemudian coolernya ini juga dilengkapi dengan indikator suhu. Jadi ya, perbedaan yang mencolok juga nih dari suhu. Suhu sebelumnya tuh posisi idle bisa sampai 60-70 derajat, Pak. Kemudian setelah keputusan kami pindah, kami kasih cooler yang mumpuni, bisa dilihat posisi idle stabil di 26 derajat. Kemudian waktu kemarin kita coba stress test nih, buka Excel, buka Word, buka PowerPoint, kan bisa 2 monitor, bisa multi monitor. Kami set yang satu streaming YouTube, yang satu streaming YouTube 4K, yang satu tuh kami split screen menjadi 4 layar, yang satu PowerPoint, yang satu Word, yang satu Excel, yang satu Google Chrome. Kita push sampai berapa 70-an tab, suhunya naik ke 35, 30, 38 derajat. Jadi overall masih adem. Jadi komponen dari PC lama yang kami gunakan tuh cuma PSU, power supply, sama diskrete GPU. Berhubung harga komponen sekarang kan juga rada kurang masuk di akal sih, Pak. Harga storage sama RAM apalagi tuh. Yang dulunya storage SSD Gen 4 1 tera tuh dengan merek Adata Gaming Blade Gen 4 tahun kemarin tuh baru 1,2 juta. Sekarang nih bisa sampai 7 juta, 4 juta. Kemudian RAM dari Adata XPG juga tuh yang 32 GB, 2 kali 16 GB DDR4. Kemarin masih di harga 2,5 juta, sekarang tembus di harga 7 juta. Jadi kenaikannya 300%. Jadi mungkin saran untuk angkatan selanjutnya, kalau emang ada yang mengambil mata workshop hardware software yang bisa di-upgrade ke depannya, semoga komponen turun, amin. Dan kita juga bisa menikmati komputer dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Yang pertama itu di RAM-nya mungkin bisa
konfigurasiin jadi 32 GB, 2 kali 16 GB. Kemudian prosesornya kan berhubung motherboardnya support sampai Ryzen 5000 series, bisa tuh dinaikin jadi Ryzen 7 5800 series bisa. Kemudian bisa juga nanti kalau harga storage sudah turun, bisa diganti dengan hard disk yang terpasang, bisa diganti menjadi SSD SATA yang kapasitasnya setara atau mungkin lebih tinggi. Soalnya hard disk di tahun 2026 nih agak berat, Pak. Itu sih dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jika ingin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan Bapak Penguji. Oke, ini sudah demo ya. Jadi ini adalah workshop pertama untuk hardware software. Ini hasilnya permajaan PC kepala diklat. PC kepala diklat. Ya. Kerennya ada lampu-lampu Ya. ya. Bisa ganti-ganti lah. Bisa juga dibuat statis juga ini. Ini kalau signifikan nggak kecepatan yang dirasakan, perbedaan antara keyboard dan monitor itu kira-kira berapa? Tadi juga udah tampil di video, Pak. Kecepatan booting tuh PC lama dari booting tuh bisa sampai 1 menit 26 detik. Untuk Booting doang tuh masuk ke Windows. OS-nya beda, udah naik ke Windows 11 Pro. Sebelumnya Windows 10. Jadi naik OS-nya naik. Iya, naik OS. Naik. Kalau datanya segala macam aman ya? Aman, Pak. Hard disk yang ditambahkan untuk OS-nya sendiri pakai apa? OS-nya pakai SSD NVMe, Pak. SSD Iya, NVMe. Ya, bagian 4. Hard disknya Pak Alam sendiri aman? Masih aman. 2 hard disk. 2 hard disk di belakang. Berarti di hard disk Pak Alam sendiri masih ada OS lama? Kalau Pak Alam tuh OS-nya tuh di SSD NVMe, Pak, masih di sini. Oh, Di dalam sini. iya, SSD. Ya, SATA. SSD SATA. Apa? Oke, jadi yang hard disk SATA-nya malah kayak gini nggak dipakai. Soalnya SATA-nya kan cuma 256 GB, Pak. Sedangkan 2 keping. Iya. Hard disk-nya tuh 2 tera. Oke, kalau itu satu pertanyaan saya. Ya. Asumsi awalnya nih apa nih? Kenapa pakai pilih yang ada warnanya segala gitu? Kan ini buat kepala diklat. Ya. Kepala diklat kayaknya nggak terlalu penting kalau kepala kayak gitu. Kayak gini, Pak. Mungkin ada asumsi dasar. Mungkin asumsi dari kami, Pak ya. Gini. Kan kalau kita kerja nih, monoton. Saya kan juga pernah kerja depan laptop ya, Pak. Kadang ada jenuhnya. Jadi butuh penghilang suasana, penghilang stres, Pak, biar nggak bosen. Biar tuh kita ngelihat alat tempur kerja kita nih senang. Itu adem melihatnya gitu, Pak. Oke, dari saya cukup, Pak. Dari las nih biar ada masukan buat kita. Oh iya Pak, nanti kalau las butuh bisa diganti juga Pak. Semoga aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Sigit Nugroho, biasa dipanggil Nugroho. Ini tema workshopnya adalah tadi meningkatkan kinerja kan? Iya. Spesifik hardware-nya itu adalah perangkat kerja yang digunakan oleh kepala diklat. Saya ada beberapa pertanyaan. Bisa tampilin slide-nya lagi nggak? Yang tadi yang ada konklusi, yang ada rekomendasi. Oh iya. Yang terakhir. Yang tadi itu yang sebelum. Nah, coba digedein. Nah, teman-teman ini kan nanti ke depan mungkin bisa jadi bekerja di bidang yang sama dengan spesifikasi keahlian yang memang diambil di kelas ini gitu.
Dan teman-teman nanti juga akan menghadapi situasi yang mungkin jauh berbeda dengan apa yang teman-teman sekarang jalani. Real life-nya itu nanti bisa jadi berbentrokan dengan anggaran, maksimalisasi perangkat yang ada. Intinya seperti itu. Nah, saya mau tanya dulu nih, tapi jangan kamu yang jawab, kalau bisa yang lain. Oh gitu. Taruhlah kamu tuh kalian itu ada di divisi General Affair dan IT Support. Masuk request, butuh ada orang atau ada karyawan yang butuh perangkat kerja, which is itu laptop. Apa yang pertama kalian tanyakan kepada orang yang mengajukan request tersebut? Yang pertama kalian tanyakan itu apa? Boleh jawab. Dan teman dulu. Monggo, siapa? Pribadi Pak, Hmm. jadi langsung menanyakan kebutuhannya apa dan Pegang aja deh, pegang. yang Nah, menanyakan kebutuhannya untuk yang lebih spesifikasinya kayak untuk editing atau untuk keseharian saja atau yang lainnya mungkin bisa ditanya dan ditanya juga budgetnya berapa dan ya yang tadi itu gitu, Pak. kalau ini Mungkin hampir sama sih, Pak. sama. Ya, lebih nanya dulu spesifikasinya mau buat editor atau buat kerja kantoran atau buat server segala macam. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, kalau ini kan tadi udah ngomong terus. Balik lagi, ini nanti akan relate sama terkait yang kesimpulan tadi ini ya. Nah, kita balik ke ini. Tadi perbandingan sebelum dan sesudah. Di slide berapa tuh? Slide sebelumnya ini nih, sebelumnya ini. Nah, ini. Ini kan untuk kepala diklat kan, Pak Alam kan. Udah pernah nanya belum, Pak Alam tuh ngerjainnya apa aja sih? Udah pernah nanya belum? Boleh, siapa aja. Kalau bisa jangan kamu, yang ini aja dua nih. Kalau saya pribadi Pak belum nanya. Belum nanya. Soalnya saya ini Pak apa mengikuti. Ya, ini yang ini. Belum nanya, yaudah, ini. Nah. Keluhan dari Pak Alam tuh emang satu bisa lemot. Dan penggunaannya tuh satu buat Office, sama buat editing di CapCut. Jadi, udah tahu nih penggunaannya apa, kami putusin yang diganti apa aja gitu. Oke. Taruhlah, udah tahu belum kebutuhan spesifikasi minimal hanya untuk Office dan CapCut standar? CapCut standar kan? Iya. Berapa? Kalau Spek minimal. Udah pernah riset belum? Spek minimal misalnya gini. Orang itu sehari-hari kerjanya cuma Office aja. Ya. Word, PowerPoint, paling kalau Excel itu yang berat nanti kalau udah ada rumus, pivot segala macam lah itu. Udah pernah tahu belum kebutuhan minimal spek untuk jenis pekerjaan yang sehari-hari hanya input data doang, bikin surat-surat aja itu minimal banget berapa? Kalau berapanya sih? Untuk dari Intel mungkin Intel i3 Gen 3 Gen 4 udah sanggup Pak kalau untuk Cukup. dokumen. Tapi kalau udah masuk ke multimedia nih, udah masuk ke CapCut, ntar kalau udah masuk ke Adobe, ke DaVinci Resolve tuh dibutuhin perangkat yang emang lebih mumpuni. Nah, berarti kalau i3 cocok ya, Gen 10 lah, taruhlah. Core i3. Bisa. Itu kan udah Core i5 Gen 6 tuh. Gen 6. Udah lebih tinggi dari Core i3 kan? Iya. Iya. Terus antara Core i5 Gen 6 sama AMD Ryzen 3 itu kalau apa perbedaannya apa? Kalau misalnya AMD Ryzen 3 itu setara dengan Core apa? Ambil Ryzen 3 nih, yang kami gunakan Ryzen 3 2200G itu head to head sama Intel Core i5 Gen 6600. Cuma bedanya tuh
AMD Ryzen 3 2200 gini punya boost clock yang lebih tinggi, Pak. Jadi performanya bisa di-push lebih. Nah, untuk tadi apa dari statement Bapak yang i3 Gen 10 sama i5 Gen 6 nih sebenarnya ada dikit kekeliruan, Pak. Mohon maaf. Jadi yang dilihat tuh bukan core i5 i3-nya doang, tapi Iya. generasinya juga. Generasi yang lebih baru bahkan nih i9 pun Gen 6 lebih lambat daripada i3 Gen 10, Pak. Iya. Eh, Sebenarnya kalau untuk spesifikasi yang tadi saya bilang kalau dia hanya kerjanya admin kan Iya. minimal i3 cukup. Terus ini kan ada yang signifikan nih. RAM yang tadinya 8 jadi 16. Yang tadinya SATA biasa jadi NVMe. Kalau sistem nggak usah lah, sistem pendingin. Kalau terus ditarik ke yang belakang tadi, coba slide yang terakhir. Yang terakhir, Efisiensi anggaran. Nah, kalau bicara efisiensi anggaran, seberapa efisiensi anggaran terkait yang tadi ya, dari duluan? kalau nge-build PC baru yang kayak gini, Pak, di harga sekarang nih estimasinya bisa 8 sampai 12 juta. Nah, apakah itu efisien secara anggaran atau enggak? Gitu? Kalau secara anggaran kalau nge-build di tahun ini kurang efektif, Pak. Jadi Nah, larinya tuh ke upgrade dari komponen PC lama yang bawa ke baru. nah, Jadi terus apakah itu harus di-upgrade? karena soalnya dari keluhan Pak Ram sih perlu, Pak. Udah mulai ngerasa lambat lemot gitu. Ya kan tadi saya bilang teman-teman nanti akan menemukan kondisi yang anggarannya terbatas. Ya. Kalau anggarannya terbatas, apakah itu harus di-upgrade? Apa enggak? Nah, Berdasarkan dengan tadi tuh penggunaan. Kan ini kan saya mah cuman mengcounter dari slide aja sebenarnya. Tadi ada bahasa efisiensi anggaran, terus performa gesit itu tergantung beban kerja balik lagi. Itu satu. Terus kalau misalnya tadi balik lagi, ini kan terjadi perubahan yang signifikan ya. Tadi kasih casingnya itu tadinya awalnya gitu, jadinya seperti ini. Kalau tadi pertanyaan sederhana Pak Muhyiddin itu adalah apa gunanya lampu kelap-kelip itu kan tadi itu. Cuman balik lagi sebenarnya itu laptop kan nggak taruh PC-nya itu kan nggak taruh di atas, pasti taruhnya di bawah kan. Cuman yang jadi titik berat saya adalah pertama yang tadi saya sampaikan, kalian itu nanti akan berada di situasi real perusahaan yang nanti terbatas anggaran bisa jadi. Terus di program perusahaan pada saat itu adalah efisiensi dan efektivitas. Nah itu tadi malah kebayang saya kalau ini berubah secara spesifikasi, menurut pribadi saya itu bukan suatu hal yang baik. Kalau spesifikasi tetap sama, tapi speednya nambah, itu baru bagus. Makanya tadi kalau dengan Core i5 dengan spesifik 8 GB RAM, terus kalau penyimpanan kan itu nanti tergantung dengan apa yang disimpan. Gitu. Bisa aja kalau sekarang kan ada fasilitas cloud yang macam-macam. Nah itu kalau tadi itu before afternya itu dengan spek komputer yang sama, itu kayaknya bagus gitu maksudnya secara penilaian akan menjadi bagus. Tapi ini kan udah berubah, Windows-nya juga udah berubah gitu, udah dari 10 ke 11. Nah itu saran saya sih karena ini sudah ya mungkin nanti kalau nanti kalian ada di dunia kerja secara nyata itu akan dituntut bisa nggak dengan spek yang sama ini tapi saya tetap bisa lancar kerjanya gitu. Terus juga tadi bisa aja kan, saya mau nanya nih, startup itu kan mempengaruhi booting ya. Kira-kira apa yang kalian akan disable untuk mempercepat booting di startup, di settingan startupnya itu?
memorinya agak berumurnya agak panjangan Pak, soalnya Mhm. kalau Mac di dalam kan di situ kan tempat kipasnya kurang. Ya. Jadi Mac ini juga bukan cuma apa style estetika doang, tapi flow aliran kipasnya juga Pak. Jadi lebih awet gitu Pak. Terus pertanyaan terakhir dah. Kalau dari dua hardware dengan spesifikasi PC yang lama ya, saya bukan PC yang ini ya. Hard disk dan RAM. Pilihannya cuma dua, hard disk dan RAM. Mana yang harus diganti dari yang lama? Terus kenapa? Itu aja udah. Terima kasih. Mungkin kalau disuruh milih mana yang di-upgrade dulu, hard disk dulu atau storage dulu kan ya, konteksnya storage nih, atau RAM dulu. Mungkin yang pertama saya ganti tuh RAM dulu Pak. Soalnya RAM tuh ibarat meja kerja. Jadi kalau meja kerja kita nih cuma 8 giga, satu pula nih. Pasti beda jauh kalau kita punya dua meja kerja yang identik, yang dengan kecepatan yang sama. Jadi kita bisa ngerjain kerjaan nih 2 kali lebih cepat gitu. Sohibul Burhan. Ayo. Yang terakhir tadi antara hard disk dan RAM. Hard disk dan RAM Kamu mana yang harus? dari Pilihannya cuma dua doang. dari komputer yang dari PC yang lama ya. Yang lama jangan PC. Kalau saya lebih ke hard disk sih Pak. Kenapa? Kan kalau hard disk itu proses apa berjalannya itu agak lambat. Mungkin diganti ke SSD biar lebih cepat gitu Pak. Sudah Pak. Mana SSD ganti SSD sama RAM? Mahalan Patokannya lagi tuh aja. mahalan SSD sih Pak. Ya. Kalau Kalau saya Pak, bedanya masalah apa? Kalau enggak saya tadi sebelum ini. oh Soalnya kan tadi saya cuma di antara hard disk sama RAM. Isi yang lama. lebih mahal. Mana yang di-upgrade dulu? Oh yang di-upgrade dulu Pak. Cuma pilihannya cuma dua soalnya. Kalau udah hard disk yang bawaan yang hampir 3 terabit ini, Enggak yang itu yang isi Oh. yang lama. iya itu 3 terabit. Nah, menurut saya itu udah lebih dari cukup, tapi bagi saya itu udah lebih cukup. Saya sih lebih ke arah naikin RAM-nya Pak, di upgrade. Kenapa? Ya agar bootingnya cepat, kinerjanya cepat, jadi lebih enak Pak juga duduk di layarnya. Terima kasih. Mantap, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi dari kakak-kakak alumni. Ini ahli-ahli IT semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan Putra. Saya dari alumni Angkatan 19. Kalau dari saya itu pertanyaannya ini kan kesimpulannya untuk efisiensi anggaran sama kayak Bapak yang tadi. Yang pertama ini kan keluhannya di bootingnya yang lemot ya. Kemudian saya tadi lihat untuk kebutuhannya itu di Office sama editing, tapi kayaknya itu ringan. Nah, dengan komputer yang ada, kenapa nggak mungkin ganti OS? Kalau pakai Linux kan kayaknya lebih enteng daripada Windows. Mungkin itu sih kenapa nggak ganti OS aja gitu. Dimulai dari saya Pak. Ya. Baik, menurut kan pengalaman pribadi Kak, jadi mungkin di Pak Alam itu lebih nyaman di Windows karena mungkin
bagi kami pelajar yang awalnya disuguhi Linux, jadi kami sudah terbiasa Linux. Ketika berdual boot pas kemarin saya nyoba di Windows 11 sangat asing Kak. Jadi menurut saya lebih enak Linux dan juga fiturnya lebih bebas ke arah Linux Pak daripada ke Windows. Tapi kalau Pak Alam mungkin beda lagi seleranya. Ya mungkin karena OS Windows lebih populer gitu ya, mungkin menurut saya. Makanya kami lebih fokus ke Windows. Gitu Pak. Mungkin dari saya Pak ya. Sebelumnya saya kan emang sebelum kesini kan juga pernah jadi operator juga di sekolahan. Jadi mainannya emang udah di Word sama di Excel. Jadi waktu kesini nih masuk ke RGI disuguhi Linux Mint, adanya LibreOffice itu saya terus terang kurang terbiasa. Jadi kan mengingat lagi kebutuhan Pak Alam kan di Office. Jadi tetap kita pertahanan pakai Windows. Tuh. Meskipun emang secara penggunaan sumber daya itu Linux lebih optimal daripada Windows. Jadi di spesifikasi yang sama, Linux tuh bisa berjalan lebih enteng daripada Windows. Tuh, tapi emang kebutuhan Pak Alamnya emang di Office, jadi tetap kita install Windows. Soalnya kemarin juga waktu ngerjain makalah, saya juga di Windows Kak. Soalnya emang udah nyamannya di Windows, di Microsoft, bukan di Libre. Tuh. Jadi Oke. balik lagi ke ke kebutuhan pengguna. Oke. Pernah nyoba nggak dengan komputer yang sama, terus kalau yang sebelumnya kan Windows 10, kemudian di-upgrade Windows-nya, kemudian di OS-nya tuh dimodif supaya lebih ringan daripada sebelum dimodif, kayak gitu. Pernah Oh, nyoba kayak gitu nggak? eh, mungkin yang kakak maksud tuh kayak instalasi Atlas OS gitu kayak yang Windows-nya dilucutin semua, habis itu ditembak pakai OS yang ringan tapi masih berjalan di atas Windows gitu. Ya, kayak gitu, salah satunya. Itu kan menurut saya lebih efisien dan lebih cepat juga. Ya, emang benar kalau seperti itu tuh emang lebih ringan sih jalannya Windows. Cuma kan ada beberapa fitur Windows yang sebenarnya juga sih nggak perlu amat. Emang dihapus kayak Windows Defender tuh emang dinonaktifin. Beberapa fitur juga dinonaktifin. Kemudian tampilannya juga malah mendekati ke Windows 7 kalau yang saya tahu tuh. Kan takutnya nanti emang kendalanya di kepala diklat soalnya kan belum kalau kita mau kayak gitu kan kita konsultasi lagi nih gimana Pak dengan PC yang baru nih seumpama diganti kita pakai Atlas OS bisa nggak kan perlu konsultasi lagi nih ntar takutnya malah nggak cocok jadi kami putuskan untuk main aman aja dulu di Windows 11 Pro. Ya, itu kan bicara tentang efisiensi anggaran. Ya, Harusnya kan tanpa merubah spesifikasi hardware itu bisa lebih sesuai kebutuhan betul. kayak gitu. Ya, Kemudian saya mau nanya, ini tadi habisnya berapa total? nggak nyampe 2 juta kayak. Apa ya? Kalau di tentang Xiaomi sih nggak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta. Nggak sampai. Jadi gini apa? Untuk prosesornya nih head to head Kak, jadi imbang. Cuma bedanya tuh kenapa kita pakai kita putusin pakai pindah ke AMD soalnya satu dia tuh pakai soket AM4 jadi mendukung upgrade yang lebih panjang itu pertama kemudian dia tuh motherboardnya udah support
SSD NVMe. Itu doang sih yang dicari sebenarnya. Untuk performanya mirip, cuma beda di bus clock-nya. Yang satu tuh yang Intel nih cuma basic clock-nya tuh di 4,3 GHz kalau nggak salah, sama bus clock-nya tuh 4,6 GHz. Kalau si AMD itu 4,4 GHz, bus clock-nya di 4,8 GHz. Jadi cuma beda di sana. Itu aja sih. Oke. Selebihnya kayak konfigurasi core sama thread-nya masih sama, 4 core 4 thread. Jadi bisa gampangnya nih bisa diaduin. Emang speknya setara, cuma beda form factor doang. Tuh. Tapi udah pernah nyoba itu nggak, perbandingan antara Windows yang Windows 10 sama setelah di-upgrade jadi Windows 11? Itu tadi yang video puting itu kan Windows Enggak, 10. maksudnya itu kan perbandingannya antara PC lama sama Oh, PC yang baru. Oh, itu. Kalau itu sih belum sih, Kak. Belum ya? Tapi secara kasat mata sih lebih cepat yang ini, soalnya kan emang selisihnya jauh banget tuh, sampai 5 kali lipat. Kalau mungkin selisihnya cuma beberapa detik mungkin ya bisa dipertanyakan, tapi ini kan emang selisihnya jauh, hampir satu menitan kan, Kak. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari sono nih, emang kencang dengan konfigurasi OS-nya berada di SSD NVMe sama penambahan RAM. Oke. Sebentar Pak. Ini tadi saya nggak masuk ke dalam itu ya, cuman yang ngoceh ini dari tadi si Samsudin aja ini. Maksudnya gini Mas, kalian ini kan sedang presentasi produk yang kalian mau jelaskan. Kalau namanya kan, ini namanya kelompok atau individu sih sebenarnya ini. Kelompok ya. Nah ini kan one man show ini, cuma satu orang aja itu ngoceh aja. Itu mukadimah, udah ngerti bahasa Inggris. Honorable, udah selesai dia sudah call aja dia. Enggak begitu, maksudnya kalau kita ini udah sepakat kita kelompok, minimal kemudian si Samsudin juga kamu harus kasih kesempatan ke yang lain. Atau memang kayak ini dua orang ini pemalu, Allah alam bisawab. Jadi maksudnya kalau kita fix dari awal kelompok, ini kan kita bingung ngasih nilainya berapa, belum nilai berapa, karena ini ngoceh aja itu pendiam. Entah nanti hasilnya kamu yang buat, ini suruh juru bicaranya, kan gitu nggak tahu kita. Nah jadi ya kalau udah buat kelompok seperti ini, nah, kamu nanti bagian apa, yang ini bagian apa, yang ini dan sebagainya, kan peserta seperti one man show ini aja. Kata Pak Sigit tadi, ini aja ngomong, dilemparkan kemarin. Saya juga ini aja, apa yang lain nggak apa. Nah maksudnya nanti ketika kalian punya produk-produk yang lain, katakanlah kalian nanti di kantor, ya kan, atau berada di mana presentasi itu kalian sudah oke lah di awal ini kan kita belajar ya, ini dikritisi ini supaya nanti ketika kalian menjelaskan sebuah produk sudah kayak apa namanya PowerPoint oke, semuanya udah siap. Jadi ketika orang itu sudah mendengar kalian presentasi itu sudah langsung deal gitu. Oke lah, oke ini barang yang mau kami ambil gitu. Oke Bapak yang kami tuju gitu kira-kira. Kalau begini kan cuma satu orang. Coba ngomong dulu kamu Pak, ini yang introduction tadi ini siapa nih? Si Lutfi. Tentang ini Pak. Ya yang kamu tadi sampaikan tadi itu yang disampaikan Samsudin tadi itu. Oh itu. Mm-mm. Yang versi saya ya. Ya. Karena kamu harus dipaksa ngomong baru. Iya, maksudnya ini di bahasanya. Ya, sebentar aja versi kamu lah. Jelaskan. Jadi kenapa diganti casing? Karena ya flow air, flow udara, terus juga estetik dikit, estetik, terus juga masih ada komponen yang bawaan dari Pak Alam sebelumnya, PGA, PSU, terus hard disk. Sisanya dengan budget yang ada kami berikan yang baru. Juga kami upgrade juga ke Windows 11 karena performa
kebutuhan Pak Alam lebih ke arah administrasi lembaga mungkin. Kalau jika di install ulang jadi Atlas OS hanya ada fitur jam saja, itu lebih cocok untuk main game Pak. Maksud saya sendiri saya ingin gitu, tapi karena ini untuk iklan, jadi kami lebih main aman juga tidak asal hapus saja karena datanya pun cukup danger banget Pak kalau hilang. Saya takut kenapa-napa sama penyimpanan yang hampir 3 tera itu. Ya cukup, terima kasih. Ini juga udah ngomong juga sih tuh. Kita tadi 3 tera itu kira-kira apa aja? Gak berani buka apa. Saya gak berani buka apa, tapi udah ngebaca di sini. 3 tera isinya apa aja? Oh, tanya masuk. Saya gak berani buka apa. Nah, ini data properties mana properties? 1,81 tera terpakai. Karena new volume D ini yang hadis tadi 500 giga. Jadi Maksudnya ada habis 3 tera untuk kepala gimana? gitu. Izin nambah. Sumbernya saya terima sih dari turun temurun tuh Pak. Penyimpanan turun temurun ya. Oh iya. Jadi mungkin untuk kalau pengen migrasi sih memang biasanya yang over. SSD SATA yang 2 tera pun kenanya tuh di 3,6. Putuskan untuk tetap dipertahankan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto dari alumni angkatan 6. Untuk pertanyaan terkait dengan yang pertama spesifikasi. Ke Mas Muhammad Syamsuddin kali ya, mungkin Mas Muhammad Syamsuddin ini udah lama kayaknya ya dari pengalaman untuk ngoprek-ngoprek PC itu udah tepat gitu ya. Jadi saya ngelihat dari segi rekomendasi untuk mengganti SSD menjadi NVMe ya. SATA ke NVMe. Iya. Jadi itu kan memang dari segi kecepatan memang lebih Jauh. berkali lipat kan jauh gitu daripada SATA biasa. Iya. Nah, kalau dari segi spesifikasi memang kebutuhan dasar dari yang tadi Pak Sigit Nugroho sampaikan itu memang dari Pak Kepala Diklat ini kan memang beberapa kebutuhannya double ya dari administrasi dan juga untuk implementasi pemakaian multimedia ya. Jadi memang mengharuskan untuk spesifikasi tersebut yang dipilih gitu. Iya. Nah, untuk yang pertama yang saya mau koreksi itu yang apa itu? Ya, casing itu kan memang tidak diperlukan seperti itu seharusnya ya. Iya. Jadi itu kalau memang mau dibikin lebih simpel lagi tuh lebih hemat budget lagi yang pertama. Yang kedua, biasanya itu sebelum upgrade itu apakah udah menanyakan rekomendasinya mau di-upgrade seperti apa gitu, atau Pak Kepala Diklat ini menyerahkan sepenuhnya untuk Mas Samsudin untuk ya udah dah, yang penting lancar gitu kan, terus Diserahin sepenuhnya, Pak. ininya bisa lancar dan sesuai dengan kecepatannya Iya. nambah Baik. gitu kan. Nah, yang pertama itu apa yang menjadi dasar? Oh ya, saya mau gantinya ini apa memang itu pikiran saya aja apa memang sesuai dengan rekomendasi Ya. gitu. Untuk yang pertama nih dari Pak Mam sendiri tuh bilangnya tuh udah ambil aja, saya terima beres gitu. Melihat dari PC yang lama nih, Iya. Oke.
tidak dilengkapi satupun kipas. Airflow-nya tuh kurang, cuma perlu bawaan doang. Jadi alasan saya milih casing ini itu emang dari segi tampilan lumayan, terus harganya juga murah Pak. Habis itu airflow-nya juga, jadi dua kipas yang belakang ini dia tuh intake, menarik dari belakang ke dalam, yang bawah juga menarik dari bawah ke atas, kemudian untuk mendinginin yang di dalam dibuang ke atas sama ke belakang. Ini juga heatsingnya nanti konsepnya tuh prosesor nih dikasih lapisan penyebar panas, habis itu didinginin lagi, makanya ini dari tadi stabil di 26. Ini tuh. Oke. Dan apa lagi? Itu sih kalau untuk alasan pemilihan casing. Alasan yang pertama itu kan casing nih. Nah, kenapa nggak pilih yang biasa aja gitu? Apa harus itu kan yang penting jalan. Nah, kenapa milihnya yang ada lampu-lampunya itu gitu? Kalau lampu sih untuk mendukung Iya. estetika sih Pak. Kalau feeling saya kan dari segi estetik memang bagus nih, tapi dari segi fungsional biasanya kepala diklat itu jarang monitoring untuk melihat komponennya apa aja gitu, nggak, jarang gitu. Bahkan nggak pernah orang tuh sibuk untuk mikirin tugas yang mau dikerjain gitu kan, nggak sempat-sempat mikirin ini, kecuali mohon maaf kayak gaming atau yang orang-orang yang suka main lebih spek ke tampilan visualnya lebih bagus gitu kan. Jadi saran saya, kalaupun yang pertama itu apalagi dari segi anggaran mungkin bisa di-press lebih low budget lagi kalau memang pemilihan spesifikasi yang memang tepat gitu kan. Jangan sampai kita merekomendasi sesuatu yang memang memaksakan untuk budgetnya harusnya sekian Pak gitu. Padahal memang dari segi apa keuangan seumpama dari segi keuangan di RGI sendiri memang terbatas gitu kan. Ya, untuk merealisasikannya itu memang harus andai kata memang harus cepat, ya pilihlah yang memang low budget dan memang sesederhana mungkin itu. Yang penting fungsinya kan, bukan bukan tampilannya gitu. Yang kedua, kalau dari segi harga yang tadi Mas Samsudin bilang kan memang akhir-akhir ini RAM dan ya storage itu harganya berkali-kali lipat kan dari harga yang sebelumnya gitu. Nah, rekomendasinya kenapa harus beli baru, kenapa nggak nyari yang second gitu? Seumpama ada nggak yang jual second di online atau? Kalau untuk urusan storage agak riskan Pak dari kami. Oke. Yang pertama kan untuk pelatih juga nih. Kedua nih emang kalau kita beli second, komponen second khususnya itu bisa dibilang sebenarnya gacha Pak. Jadi mungkin ada yang headnya udah turun, habis itu ada yang kayak kasusnya yang hard disk yang ada di kelas kami ini. Bukan hard disk tapi NVMe kan. Nah, itu kasusnya ada juga kasus yang ada. gitu. Jadi hard disknya storage-nya si storage terbaca nih, tapi cuma 0 GB, jadi nggak kebaca. Masuk tapi nggak kebaca isinya. Si SSD-nya kebaca tapi isinya nggak kebaca. Nah, jadi kalau memilih yang second ini rada riskan sebenarnya. Oke. Sip, terima kasih atas paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari pembimbingnya ada pembelaan dulu. Menambahin sedikit aja. Nggak nanya Pak, cuman kasih motivasi ya teman-teman. Jadi kalian kan punya pendapat masing-masing tentang apa yang kalian kerjakan ya kan. Ya. Jadi gini, setiap penguji yang nanya itu memang mempertanyakan kenapa memakai casing yang seperti itu gitu. Ya kalau menurut anak muda kayak kalian, kayak kakak juga, ya bagus memang. Cuman untuk bapak-bapak ya, kakak kalau kadang ya kakak suka ke warnet, PC operator itu nggak kayak gini. PC operator tuh kayak ketutup gini, kayak gini ya. Yang ini nih, yang kayak gini. Nah, yang PC untuk mainnya, nah yang kayak gini semua, karena menarik orang untuk datang gitu. Jujur, kalau estetika untuk Pak Alam sendiri mungkin ya iya kan,
Nah ini kalian tujuan estetikanya untuk Pak Alam aja atau untuk orang yang datang ke ruang Pak Alam terus ngeliat, Pak Alam isinya bagus nih, gitu udah dibagusin lagi gitu. Ini menurut kalian ini untuk estetika Pak Alam aja atau misalkan ada yang datang ke ruang Pak Alam terus tujuan kenapa milih yang ini gitu? Ya, dua-duanya sih Kak. Mungkin kalau kalau Pak Alam kan kalau sentuh kan bisa lihat visinya tuh pertama. Dua nih kalau ada tamu yang masuk ke ruangan Pak Alam, Oke. setidaknya tuh, oh kepala DKTRGI visinya bagus nih. Kamu tahu nggak taruh di mana itu? Tahu. Di Di bawah kan? mana? Di bawah. Di bawah. Mungkin untuk kemudian untuk setelah ini nih setaunya bisa Oke, ditaruh di atas. kakak kenapa sedikit membenarkan pertanyaan setiap ini ya karena ditaruhnya di bawah. Iya. Karena kakak udah 3 kali masuk ke ruang Iya. Pak Alam gitu. Betul. Oke, ini udah bagus ya. Paling nanti untuk presentasinya kemarin kakak semalam kakak kemarin lupa ngasih tahu ya harusnya dibagi karena ini dikit jadi harusnya dibagi. Jadi jangan satu orang aja yang ngomong. Jadi kita juga kakak juga bingung nih nilainya gimana. Yang satu diem, satunya cuma mukadimah, satunya jelasinnya banyak banget gitu lah. Ya, nanti dibagi nanti next misalkan udah kerja kalian disuruh teamwork lagi untuk presentasi. Dibagi untuk slide sekian ke sekian Samsudin misalkan. Kamu gitu. Nanti untuk setiap pertanyaan juga dibagi. Pertanyaan pertama misalkan yang paling cocok untuk ngejawab Lutfi. Kamu sedikit menambahkan, kamu juga sedikit menambahkan atau ada pembelaan gitu. Kakak nggak belain kalian karena beliau-beliau ini lebih senior lagi kan. Jadi udah bagus sih ini keren. Cuma tinggal presentasinya aja. Pembawaannya masih nyengir kuda. Jangan nyengir biasa aja. Gitu ya. Kayak gitu aja dari kakak. Terima kasih Kak. Baik, cukup sekian dari kami. Jika tidak ada yang dipertanyakan lagi, langsung saja. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.